Halo Sobat Budaya dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Pokoknya komplit. Setelah sekian waktu yang DNT tidak berkunjung karena banyak hal, maka kali ini podcast yang DNT muncul lagi. Mudah-mudahan masih banyak yang kangen ya. Kali ini tamunya sangat spesial. Ada 2 orang yang merupakan embrionya grup Nini Towo ya. Jadi mungkin nanti bisa Sobat Budaya semua bisa tahu bagaimana sejarah munculnya grup Nini Towo dengan kaitannya tari Nini Towo ya. Oke, baiklah, nggak berpanjang lebar, saya kenalkan langsung. Yang pertama yang senior dulu, yang usianya sudah lebih sepuh dari yang didik, yaitu Mbak Bekti Budi Hastuti. Mbak Bekti Budi Hastuti, selamat datang. Matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beliau sering dipanggil Mbak Tuti Nini Towo ya. Jadi ini biang keladinya. Biang keladinya ya. Terus kemudian yang kedua, Mbak Uni belum datang. Mbak Uni. Belum. Saya belum datang. Oh, di mana Mbak Uni masih? Masih di Kayangan. Kan saya bidadari. Bidadari gitu loh. Jadi yang kedua, Mbak Uni Nini Towo sebutannya, nama lengkapnya Mbak Daruni. Beliau sekarang masih menjabat sebagai dosen di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mbak Tuti sudah pensiun. Tahun berapa ya Mbak pensiun? Pensiun. Tahun iya, berapa ya pensiunnya? 2017. Oh 2017, jadi belum lama ya. Udah lama ya? 4 tahun. Oh 4 tahun lama ya? 4 tahun tuh belum lama. Belum ya? Belum. Masih ini ya? Nah gini lah itu. Ini kok lama. Ya sakarepmu. Ketemu mesti patu ya. Jadi kita sekalian reuni karena kesempatan semacam ini sangat langka ya. Baru ya situasinya macam-macam dengan adanya pandemi dan sebagainya. Nah, kebetulan kok hari ini tuh yang beruntung sekali, kita semua beruntung karena bisa ngumpul di sini ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau mengenalkan dulu kegiatan masing-masing dari mbak-mbak ini ya. Mbak Tuti dulu, monggo. Mungkin kegiatannya setelah pensiun itu gimana dan sebagainya. Melakukan perbuatan apa? Iya, apa melakukan perbuatan tak senonoh. Ya, setelah pensiun itu sebetulnya masih berkutat ke wayang bocah. Oh, Jadi, iya. jadi mungkin perlu diketahui di Jogja ini cikal bakal wayang bocah itu pendirinya Bu Dani Arsono dan saya mendukung. Ya, Itu betul. dari wayang bocah itu dari tahun 91. Jadi sampai sekarang itu anggotanya ada yang anaknya yang wayang bocah. Karena sudah jadi orang tua. Karena sudah orang tua. Oh iya ya, saya masih ingat waktu itu karena saya dulu masih sering harus ngerias ya. Iya. Kalau ada pentas wayang bocah gitu saya terlibat untuk ngerias. Memang Mbak Tuti ini dengan suaminya aktif sekali karena suaminya juga seniman. Jadi suami istri seniman semuanya. Dan wayang bocah memang sangat spesial karena di Jogja mungkin hanya satu-satunya ya. Iya. Walaupun gayanya gaya Surakarta, tapi itu yang salah satu yang perlu dilestarikan ya. Lalu selain wayang bocah, Mbak ada lagi? Ya. Mungkin jualan pes-pes atau Atau mungkin wayang manula gitu ya. Dan jogeting gremet itu. Ya pokoknya mengasuh dari TK sampai anak-anak sampai kawak-kawak. gitu ya. Gitu Tapi karena pandemi yang tiada henti, ya. mulai tahun 20 ya 1,5 tahun yang lalu ya. Nah itu buyar kabeh. Jadi sekarang saya ya gendang-gendung kayak semongko.
tinggal dipanen. nggak dipanen. Iya. Jadi Oh, karena iya. apa? Karena yang diasuh anak-anak kecil, yang mengasuh eyang-eyang. Nah kan bahaya semua untuk Iya. itu, jadinya Risiko nggak berani, tinggi ya. risiko tinggi. Jadi Betul-betul. betul-betul Sementara off dulu, Off. diistirahatkan. Ya, sampai badai berlalu. Memang sebenarnya situasi pandemi ini mempengaruhi banyak seniman ya, Iya. seniman seni pertunjukan khususnya itu banyak terpengaruh. Oh iya ya, jadi sobat budaya semuanya, sebelumnya ini saya mau menyapa Mas Alit tapi nggak ada, mengizinkan Mas Alit Kembang Bayi yang kali ini absen karena kebetulan ada kegiatan. Jadi yang di NT sendiri, nggak ada temennya. Kendel. Pura-pura aja. Ya itu tadi apa kegiatan dari Mbak Tuti. Mbak Tuti ini Rawa itu juga punya sebutan Tuti Hoho. Oh Mbak Tuti Hoho itu dulunya gimana tuh? Coba aku diceritakan, mungkin kan ada yang kok jenis Iya, Tuti Hoho. sekarang saya banyak yang menyebutnya eyang hoho. Eyang hoho, ya. Jadi mahasiswa dulu waktu masih mengajar, saya pernah tugas tahun 2017. Nah, yang diajar itu sampai bapaknya dulu mahasiswa mahasiswa isi ya jurusan tari, sampai anaknya ya tak ulang. Jadi Betapa tuanya ya. betapa tuanya. Bangga bisa tua. Jadi terus mereka manggilnya eyang. Jadi Oh iya. betul, ini sungguh-sungguh terjadi. Jadi Iya. kalau saya mengajar manggilnya bukan bu Iya. tapi eyang. Nah, nama Hoho sendiri gimana tuh sejarahnya? Iya, hoho itu sebenarnya begini. Waktu Kita ban Hoho apa gitu? iya, Oh, iya. Itu jadi gimana? saya Ada kaitannya ikut dengan dapur. Tionghoa ya? Enggak ada ya? Enggak. Ho ho. Ini suatu peristiwa pentas wayang Oh. orang di mana di daerah Magelang. Waktu itu saya di Bon, biasa toh. Saya itu kan bon-bonan. Mungkin ini sobat budaya belum mengerti istilah bon-bonan ya. Jadi bon-bonan itu Meminjam pemain ya? iya, jadi seperti pemain tamu gitu di Kalau sekarang bintang tamu ya. nah semacam gitu ya. Ya, Biasanya kan bon-bon. grup-grup itu kan akan meminjam untuk bintang tamu, itu namanya bon-bonan ya. Iya, terus waktu itu ceritanya Petruk dadi ratu. Nah, kebetulan pemainnya itu banyak yang bernama Tuti. Ada Tuti Sopo si ABC. Nah, Namanya sangat pasaran ya memang nama itu sangat ya. pasaran. Nama pasaran apa eksklusif? Nah, terus saya dapuk jadi emban. Nah, oleh Sang Petro waktu itu yang jadi Petro itu Pak Wusono, direktur STIE almarhum ya. STIE itu Jalan tahun berapa itu Mbak? Oh ya tahun 70-an ya. Pokoknya lama Lama banget. ya? 72 73. Maaf, sambil diminum aku Iya, malah iya, nggak iya. nawani. Iya, iya. Setelah harus. Ya terus. Terus saya jadi emban, jadi istrinya Petro, dinamai Endang Kamar Hoho. Nah, terus Endang kamarnya hilang, terus pada manggilnya Tuti burung, Tuti Bandung, Tuti apa? Saya yuk Tuti Hoho. Itu lakonnya apa Mbak? Petro jadi ratu. Petro dari ratu. Iya. Jadi Oh, kan Petro iya. kan terus punya selir-selir itu, terus Endang saya- kamar. Endang Kamar Hoho. Terus jadi Tuti Hoho. Itu. Jadi malah sekarang bagiannya itu malah hohonya, bukan ini towoknya. Iya. Begitulah kisah tentang Iya. ho ho. Jadi ternyata kita punya kisah masing-masing ya, yang cukup unik dan menarik. Walaupun kita bersatu di dalam payung Nini Towo. Memiliki nama double-double. Iya benar. Tuti Nini Rawa dan Tuti Ho. Nah lucunya kalau saya mementaskan tari Nini Towo, ya. Terus MC-nya itu memberikan informasi itu, inilah tarian Didik Nini Towo.
Didi katutan. Katutan Didi. Ya, kacau. Ya nanti Dan itu selalu terjadi kekacauan di kelompok kita. nanti Sobat Budaya akan lebih paham tentang sejarahnya Nini Towo seperti apa, karena Mbak Tuti ini sebenarnya penciptanya yang pertama, malah katutan. Kira-kira itu ya sejarah budaya. Oke, baiklah. Sekarang gantian ini Mbak Uni. Mbak Uni sekarang kalau di IG itu Sobat Budaya sering ada nama Uni Yuta, ya ini manusianya, termasuk manusia jadi-jadian. Makhluk Jadi kalau jadi-jadian. jam 10 malam Setengah itu vampir. 10 malam itu punggungnya lubang, hati-hati, rambutnya panjang, punggungnya panjang. Meskipun saya paling muda di antara anggota Bengkel Tari Nini Towo, tapi sesungguhnya kalau saya di tempat lain, saya ini tertua juga. Ikut tergolong tua juga. Jadi aku Ya balik sekitar 4-5 tahun lagi sudah pensiun juga. Akan tiba waktunya nututi yang ho-ho. Tapi mumpung masih belum pensiun, ya saya manfaatkan untuk selalu berbagi ya aneka aktivitas. Aneka aktivitas seperti itu. Kalau nama Uni Yuta tadi, di samping nama Uni Towo, Uni Nini Towo yang dilabelkan kepada kami, meskipun nanti kisahnya akan kita ceritakan ya tentang bagaimana nama Nini Towo ya. Tapi kalau nama Uni Yuta itu saya pakai ketika pertama kali membuat akun Facebook ya. Akun Facebook waktu itu ada di Los Angeles, kemudian bingung karena namanya dari bapak saya tuh cuma Daruni. Tapi saya punya nama baptis Yuta. Kebetulan di akun Facebook itu kan nggak boleh satu nama, harus ada 2. Nah, karena nama panggilannya Uni, kemudian nama baptis saya Yuta. Nah, itulah kemudian kreativitas saya untuk memakai nama akun saya pakai nama Uni Yuta. Padahal Yuta, ya? Nama baptis Yuta. Baptis Yuta. Nah, nama baptis Yuta itu kan langka. Dan itu benar-benar santai Yuta, saya nggak ngarang sendiri. Nah, suatu hari ada kisah tentang Yuta. Saya berjumpa dengan Mas Margono berapa puluh tahun yang lalu. Dia punya anak gadis kecil. Dia umuk pada saya. Dia bangga bahwa, Mbak, anakku tak kasih nama baptis Yuta loh. Wah, ini baru pertama loh nama Yuta aku baru dengar. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, Mas, lah ini Yuta yang lebih dewasa. Loh, kamu suka Yuta? Jadi nama Yuta memang langka ya, tapi itu benar-benar nama baptis dan semoga membawa berkah untuk saya. Tapi saya pakai namanya, saya balik Uni Yuta. Bukan, tapi kalau di paspor Yuta Daruni. Itu kisah nama dan juga aktivitas saya masih aktif mengajar dan juga mengabdi melayani masyarakat yang membutuhkan, ada jadi juri atau jadi narasumber seperti kemarin melatih Bergodo Malioboro yang akan menjadi ikon kota Yogyakarta ya, bersama dengan anak-anak muda dan juga piyayi sepuh kita latih Bergodo kemarin yang sedang hangat yang kemarin siang 3 hari berturut-turut saya lakukan. Seperti itu Mas Didi. Jadi masih aktif, masih ya? aktif, masih menari. Mas Didinya di sini. Ya? Mas Didinya di sini. Itu kameranya di situ. Iya. Kayaknya lebih menarik sana dia dari ini. Begitu Mas Didi. Alhamdulillah puji Tuhan masih aktif menari juga. Bulan Juni lalu ada International Mas Festival di Dawi Keraton Yogyakarta, itu Kelurahan Bolora Seksi. Itu adalah sesungguhnya cuplikan dari wayang wong Pandhawa Mobiseko yang dicuplik adegannya khusus adegan kerajaan Raseksi itu di keraton. Dapuannya sebagai Raseksi. Nggih, kelihatannya kok anu ya, dari dulu. Ya ini make upnya belum dirubah ini Mas. Topengnya belum saya copot ini. Ingat nggak waktu Wewe Putih? Ya. Tahun berapa tuh Wewe Putih? Ya, sesungguhnya apa ya? Wajah cantik seperti ini ya, cantik yang rasekseni, mbutani, ini ternyata membawa berkah. Jadi saya sangat bersyukur Mas Didi selalu mendapuk saya, mengcasting saya.
itu satu diorek-orek jadi nitowo ya toh. Kemudian juga jadi WW putih gitu ya, yang serba menyeramkan, dan itu kategori langka, dan mungkin tidak semua penari itu mau ya didapuk dan tega tegel didapuk ya. Jadi saya sangat berterima kasih pada Mas Didi, pada Dr. Sumaryono, pada Kanjeng Pangeran Haryono Tonegoro yang kemudian mempercayai bahwa saya adalah rasaksi sejati. Ya itu Sobat Budaya, ceritanya dari Mbak Uni Yuta. Jadi sebenarnya kalau boleh dijelaskan di sini, dulu masih ada satu anggota yang sudah almarhum Nini Towo ini, Mas Bambang Laksono Setyo Aji, yang asalnya dari Petarukan. Itu teman satu kelas dengan saya itu ya, ibaratnya teman Sinorowedi ya Mbak ya, satu kos yo bareng. Waktu itu kan Joyo Karneli kalau saya nama apa posmanya ya, Joyo Karneli itu Mas Bambang. Iya. Jadi ada Bambang Nini Towo, jadi ada Tutik Nini Towo, Didik Nini Towo, Bambang Nini Towo, yang paling muda Uni Nini Towo. Saya menemukan makhluk langka Uni Nini Towo ini di SMKI. Jadi tahun 79 ya? Iya. Tahun 79 saya itu diminta Pak Suparjan ya waktu itu, waktu masih direktur, untuk mengajar di SMKI. Kalau sekarang SMK saja ya, sekarang SMK Kesenian. Saya mengajar di sana dari tahun 79 sampai tahun 85 mungkin ya, lupa, cukup lama ya. Nah, itu waktu saya ketemu Mbak Uni ini sebagai siswa saya di SMKI, dia kelas 4 ya? Enggak. Waktu itu masih oh ya, kelas 3 kayaknya, kelas 3 ya. Oh, iya. Hampir kelas 4, karena itu kan transisi kurikulum tuh ya, agak kacau. Betul, mau 3 tahun atau 4 tahun itu. Iya, saya ketemu di situ. Nah, saya melihat gelagatnya dan bau beserta auranya. Ini kok rada minir ya. Agak menurut penerawangan. Nah, penerawangan buku jangka-jangka. Ternyata bersambut. Jadi sebenarnya begini, kita itu merasa bahwa seperti saya laki-laki bisanya cuma menari perempuan ya. Mbak Tuti Nini Towo juga begitu, istilahnya itu senang hobi menarikan yang lucu-lucu, karena yang cantik-cantik sudah banyak ya. Demikian juga Mbak Uni, Mas Bambang. Jadi kita itu sebenarnya termasuk koretan. Jangan gitu dong. Saya akan luruskan. Kita tidak koretan. Jadi gini, mungkin perlu saya tambahkan ya, kisah saya. Ini bener ya kameranya di sini ya? takut nggak kebagian kamera. Gini, jadi ini perlu saya bukan saya luruskan, tapi saya tambahi apa yang disampaikan Mas Didi. Waktu saya sekolah di konservatori tari, pertama yang ngajar tari Sunda itu Pak Endo Suwanda. Kemudian Pak Endo Suwanda pergi ke Amerika, kemudian gurunya berganti dengan Mas Didik Hadi Prayetno atau Didik Nini Towo. Nah, waktu itu ketika kelas tari Sunda, dia melihat saya, mungkin ada tanda-tanda kegilaan, celemongan gitu ya, mungkin gerak-gerakan saya yang agak aneh gitu. Disitulah kemudian saya dicomot, diambil. Kalau pulang sekolah, sekolahnya kan di Dalem Noto Prajan, Konservatori Tari Indonesia Konri itu sekolahnya di Dalem Noto Prajan, sebuah dalem milik keraton. Nah, pulang sekolah pasti diboncengke Mas Didi, guru saya statusnya, diboncengke gurune, mulai dijak ning tempat kosnya untuk diajari nari, repertoar bengkel tari Nini Towo. Ceritanya seperti itu. Nah, saya pikir ini apa ya? Kok ternyata disitulah kemudian saya diajari tarian-tarian komikal. Tapi sebelumnya saya itu didhawuhi sama almarhum Pak Nartomo, guru saya, pemucal di keraton, itu untuk dipilih menjadi emban. Emban membawa kelenteng, di mana kelenteng itu isinya apa namanya? Judulnya tuh kayak kelompok Hanuman tuh loh Mas, judulnya itu Triyonggo Takon Bopo. Di situ ternyata ada tubuh Triyonggo dalam bentuk roh di kelenteng itu, dan saya harus mengeksplor, menarikan tari gecul. Dawuhnya tuh waktu itu kata yang tersimpan di saya tuh gecul. What is gecul? Gecul itu apa? Ternyata itu dilengkapi dengan kehadiran Mas Didi di kehidupan saya. Tari humor, tari lucu.
Jadi gecul itu adalah tarian lucu dalam frame tari klasik atau tarian tradisional. Jadi seperti itu, peranan humor dalam kehidupan itu menjadi sangat penting, atau khususnya kehadiran seni pertunjukan harus ada relaksasinya yang disebut humor. Itu mungkin, dan penari humor bukan penari yang tadi masih disebut koretan. Saya nggak setuju karena untuk melampaui lucu ini kita harus memahami yang baku dulu. Mas Didi itu rendah hati kan bilang gitu. Padahal Mas Didi memahami tarian klasik dengan sungguh-sungguh, dengan guru-guru yang keren-keren. Dia menari Bali dengan keren, menari Sunda dengan keren, Jawa Timuran dengan keren, tari Jogja klasik, tari Surakarta, semuanya top of the topnya dikuasai sungguh-sungguh. Setelah itu baru diplesetkan ya, dalam ilmu humor, diplesetkan jadilah tari humor itu. Jadi fasenya tari humor itu adalah justru malah yang paling tinggi, dan pencariannya sulit ya, tidak mudah. Jadi menurut saya kata-kata Mas Didi adalah kata-kata yang tadi rendah hati untuk menyampaikan bahwa tari humor itu bukan sesuatu yang mudah. Seperti itu ya, setuju ya teman-teman. Itu. Baiklah Sobat Budaya, mungkin kalian ingin ngerti juga gimana sejarahnya muncul nama Nini Towo. Nah ini kebetulan pelakunya, pelaku kejahatan yang keladinya ada di sini. Pionirnya, tokohnya. Bisa langsung tanya ke Mbak Tuti Nini Towo. Mbak, mungkin tolong diceritakan munculnya Nini Towo sampai kemudian kita membuat grup tari Nini Towo. Ya, terima kasih. Sedikit saya akan menceritakan tentang asal muasalnya Nini Towo. Jadi pada tahun 73 waktu itu saya kuliah di ASTI ya, semester 6 ya. Oh dulu itu tingkat ya, belum ada semester, jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah itu ada tugas untuk membuat karya tari untuk mengambil gelar sarjana muda. Dulu BA, ya, dulu BA. Karena ASTI itu dulu Akademi Seni Tari. Nah waktu membuat karya itu saya tuh bingung, karena mesti orang yang dilirik itu yang penari yang cantik, ya toh. Meskipun saya narinya bagus, tetapi kalau wajahnya minimalis, itu mesti yang dipilih mesti yang cantik meskipun kurang bagus tariannya. Nah, oleh karena itu terus Itu sungguh menyakitkan. saya harus mencari sesuatu yang lain, yang apa, yang unik, yang beda. Oleh karena itu saya mencari tari yang bernuansa humor. Nah, waktu itu saya pulang ke Jakarta, Bapak waktu itu di Jakarta, terus bingung apa ya Pak ya. Saya itu pengennya buat tarian tapi yang unik, yang jangan kalau nari serimpi, nari golek apa itu sudah banyak, sudah banyak. Tapi ini yang unik, yang sesuai dengan wajah saya. Wajah horor. Itu ada Nini Towo, ada kaset dari Kinarto Sabdo. Nini Towo. Nah, jadi ini sebetulnya Nini Towo itu bagi saya rangsang audionya itu dari Gending Kinarto Sabdo yang berjudul Nini Towo. Jadi saya membuat tariannya itu ya berdasarkan iramanya itu, struktur gendingnya ya, struktur gendingnya. Jadi saya yang menyesuaikan, bukan tarian dulu dibuat kemudian dibuatkan iringannya. Jangan kalau ini enggak. Jadi rangsang saya rangsang audio ya. Nah, terus jadilah tari Nini Towo. Sing raine di ora ketok. Nah, ora ketok ayune, ora ketok eleke to karena yang medeni. Menakutkan. Imajinasinya Nini Towo itu medeni ya karena medeni. Waktu itu kan medeni. Medeni itu menakutkan, ini ada running text. Medeni itu menakutkan. Menakutkan. Kan itu kan
dibuat dasar coklat kan Mbak. Iya, Jadi karena kemudian dari batok iya, gayung. tempurung kelapa. Tempurung kelapa. Jadi kalau dulu itu ada jalangkung ya. Nah, ini kayaknya istrinya banyak ini cowok. Kalau jalangkung sana itu. Anak jadi medeni ning marai guyu. Yang biasanya itu sebuah boneka made of terbuat dari tempurung kelapa, ini dipuongke ya, dipersonifikasikan oleh manusiakan. Gitu ya. Nah, itu mungkin harus dijelaskan pada anak muda zaman sekarang nggak ngerti ya. Jadi itu boneka yang kemudian itu diperagakan oleh manusia gitu ya. Jadi Mbak Tuti berperan sebagai boneka. Makanya make up-nya dibuat seperti boneka Nini Towo yang itu dari tempurung kelapa coklat. Lalu kontur wajah, alis, mata pakai warna putih. Kontras dari kelihatan bibir gitu ya. Iya, itu. Dan itu hanya durasi 6 menit. Ya sesuai dengan itu tadi. Lagunya ya. Gendingnya, iya. Dan, tapi sebelumnya saya dulu waktu itu Nini Towo itu sudah hilang, nggak ada dolanan Nini Towo itu, nggak ada. Muncul lagi kan baru tahun 80-an ya. Nini Towo tarian rakyat digali lagi itu. Zaman saya buat Nini Towo itu sudah tidak ada yang melakukan. Tidak ada yang melakukan. Hanya Saya cerita ya. Yang dulu pernah main Nini Towo. Oh iya, gimana ceritanya? Itu kalau Nini Towo itu dibuat dari gayung, nyolong, kudune nyolong. Siwurnya itu dicolong dan boleh rondo sing galak. Jadi mencuri di tempat janda yang galak. Persyaratannya sangat berat ya. Padahal yang galak ini. Supaya iso ndadi ya. Jadi kalau jalangkung itu kan di mata ya. Nah, bisa trans ya. Nah, itu jadi kalau itu jadi saya hanya berdasarkan cerita dari Eyang terus tak gambarke kira-kira ngene, tak urutke karo sesuai dengan ritme dalam kendangnya. Jadi yang jelas dari kendangnya. Saya terinspirasi gerak-gerak itu dari kendangnya atau satu. Jadi terus terang saya ini sangat berterima kasih dengan almarhum Kinato Sabdo. Saya manggilnya Pak D ya. Karena apa? Banyak tarian humor. Jadi setelah itu saya khususnya membuat karya itu selalu bernuansa humor. Nah, setelah tahun 74 Mas Didi masuk, nah itu saya ndadi, saya menggila humornya. Nah, terus jadi setelah Mas Didi masuk tahun 74 Mas Didi jadi apanya? Kalau Mbak Tuti jadi Nini Towo-nya, Mas Didi jadi apanya waktu itu? Jadi pawangnya. Jadi pawangnya. Pawangnya kemudian disitulah awal Mas Didi cross gender cross gender ya, seorang laki-laki yang kemudian berpakaian perempuan jadi pawang itu, jadi dukun itu ya. Nah itu saya juga menemukannya begitu. Saya ingat betul waktu Mas Didi itu tes mahasiswa baru di Asti tahun 74 ya. Semua itu ketawain Mas Didi. Karena apa? Mas Didi seorang laki-laki tapi tesnya itu tari manipuri. Nah, masih ingat ya, dengan jari lentiknya dia kuku panjang-panjang. Kukunya panjang-panjang, dia nari tari manipuri. Putih, ganteng, muda, dari desa di Temanggung, badannya crispy, kriuk-kriuk itu menarikan tariannya taktu tes tarian perempuan. Dan itu jadi bahan tertawaan. Jadi bahan tertawaan waktu itu. Jadi itu harus terjadi ya peristiwa itu ya. Terjadi. Tapi justru saya itu malah melihat dianggap kekurangan ya. Saya itu dianggap kekurangan. Tapi saya malah ini kelebihannya Mas Didi di situ. Bahkan Pak Prof Darsono juga ya, respect sekali. Kemudian di casting jadi dukun itu, diajak gabung oleh kakak kelasnya gitu ya. Karena Mbak Dwi waktu tes kan beliau yang ngetes. Saya tahu potensinya di situ ya. Terus membayangkan castingnya ya. Ini kayaknya untuk karya saya, Jadi sekarang itu kalau pada manggil Eyang, padahal ini kan mahasiswa saya, jadi harusnya saya itu yang buya. Jebul kancaku wis kuyu kabeh. Iya lah. Kan manggilnya sekarang Eyang. Nah, padahal Mas Didi kan ada yang lebih Eyang.
Ya gitu ya kisahnya ya, keren ya. Iya. Keren ya kisahnya. Sobat budaya sudah mulai paham ya kisahnya awalnya muncul nama Nini Towo. Nah, kenapa kemudian nama itu melekat ke kita ini? Karena Nini Towo itu sempat di syuting TVRI waktu itu, lalu dibawa keliling ya sama almarhum Pak Ananto Widodo ya ke TV Surabaya, TV di luar Jogja pokoknya. Sehingga itu kemudian banyak dikenal masyarakat. Nah, waktu tampil Nini Towo itu rupanya tarian ini digemari sekali waktu itu ya. Jadi setiap universitas mesti nanggap Nini Towo. Iya, Itu ada cerita lucu Mas Didi. Saya kan punya grup alumni SMA 1 ya. Saya dulu SMA 1 di Semarang. Terus ini sudah lama sekali ya. Terus baru tahu, loh Mbak Bekti itu toh dari Nini Towo. Dulu waktu di UGM kalau pelonco mahasiswa baru kan mesti nanggap kita dari Towo. Nggak taunya alumni SMA 1 mereka bangga ya. Ternyata didengarnya Nini Towo itu dari SMA 1 SMA 1 Semarang. Begitu ya. Jadi Dan banyak penggemarnya di grup itu banyak penggemar. Jadi karya untuk sarjana muda, Ya. Karya berjudul Nini Towo. Kemudian mendirikan bengkel tari Nini Towo dengan anggota itu tadi Mbak Bekti Budiastuti, Didi Hadi Prayitno dan Bambang Laksono Sri Aji, seperti itu. Kalau urutannya awalnya Nini Towo itu berdua. Oh, berdua saja. Waktu karya Hanya saya berdua, itu Jin. berdua. Oh, gitu. Jadi waktu itu yang kuliah itu saya dengan Mas Naryo. Jadi satu kelas itu isinya hanya 2, satu angkatan itu. Dulu pas masuk itu 40. Apa? 40. Terus semester 2 itu jadi 15. Tingkat 1 ya. Tingkat 2 jadi 15, tingkat 3 jadi 8. Akhirnya dong mereteli. Tinggal yang tepat waktu itu saya dan Mas Naryo. Elok bertahan ya. Iya, bertahan. Nah, terus itu saya membuatnya tarian itu cuman berdua. Oh, gitu. Jadi hanya pawang laki-laki dan saya sebagai Nini Towo. Oh, berdua saja. Nah, Kemudian setelah berikutnya muncullah. Oh iya. 74, jadi saya itu karya saya itu pertama pentas itu tanggal 13 Oktober tahun 73. Nah, jadi umurnya harus tua banget. Iya. Sudah hampir 50 tahun ya. Lestari sampai sekarang Iya, ya. dan lucunya ini mungkin perlu saya dari tahun 73, ya jelas dulu waktu bengkel Nini Towo itu kita bisa pentas Nini Towo itu sebulan berapa kali ya masih Iya. sampai 15 kali pernah jual sampai laris ya. Jadi Nini Towo sampai buat dua kelompok ngehit. Nah, itu dari tahun itu sampai 21 ya, karena kemarin 2021. ya Januari kemarin Ya. sempat pentas terakhir kemarin untuk pentas apa saya lupa. Itu tiap tahun itu mesti ada yang minta Nini Towo. Itu saya heran tuh berkahnya Nini Towo. Dari Jadi, 73 sampai 21 ini, Januari. terus Betul. meskipun hanya mungkin setahun sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Mungkin hanya untuk 17-an, untuk ekstra tarian, untuk menerima tapi yang jelas Selalu dipentaskan ya. Nah, itu selalu ada yang mementaskan. Iya. Waktu itu Mas Didik sama Mbak Uni pentas di Solo itu. Iya, di Semarang. Di Solo. Pengantin. Yang pengantin. Oh iya, karena pengantin. Bapak ibunya dulu Nanggap Nini Nanggap Towo. Benar. Waktu beliau mantu. Iya, dia mantu harus. Nanya harus Iya, ini. Nini Towo. Bersyukur ya. Jadi Iya. Jadi ya itu. Jadi sejarahnya Nini Towo demikian, sobat budaya cukup menarik, unik ya. Menarik. Itu memang nggak tahu ya, setiap tahun pasti ada Iya. pementasan Nini Towo itu sampai detik ini. Dan Mbak Tuti sudah mengajarkan Nini Towo ini generasi penerus ya, berapa sudah Cicit. Nah, ini Cicit. Mbak Uni ini dulu putranya Mas Tunes ya, juga Nini Towo. Adiknya juga Nini Towo. Terah Nini Jadi Towo. sudah terang Nini Towo itu. Kalau dihitung mungkin yang melahirkan Nini Towo itu sudah Iya, banyak. Iya betul. Ya jadi itu sobat budaya cukup menarik kan sejarahnya Nini Towo. Berdua menjadi bertiga, waktu itu bertiganya saya, Mbak Tuti, Mas Naryo. Lalu suatu saat Mas Naryo sudah tidak aktif ya, diganti Mas Bambang, almarhum Mas Bambang Laksono Setio Aji.
itu beliau menggantikan Mas Naryo, jadi kita tetap bertiga. Saya, Mas Bambang, Mbak Tuti. Kemudian Mbak Tuti hamil, diganti Mbak Uni. Masuklah saya. Jadi Mbak Nuk dulu, Mbak Oh, Mbak Nuk. Joko. Nuk Oh, iya, Singosari Tapi ya. pas di istana, Ya. jadi Butin dulu waktu Ji. Butin Ya. Soeharto Oh iya, manggil iya. itu kan. Tahun 76 apa berarti ya? Iya, 17 apa gitu loh. Iya. Saya pas hamil terus ganti Mbak Nuk. Oh iya, betul. Nah, terus Mbak Nuk udah lulus, nah baru Saya judulnya masuk, ya. nih. Iya, iya, betul. saya masuk judulnya apa ya? Kalau sekarang tuh kalau pemain band tuh namanya apa? Jenis ya kayak cadangan gitu ya. Jadi atau malah bintang tamu gitu ya. Tapi kemudian tergeret jadi anggota gitu ya. Iya. Terjebak menjadi anggota Nini Towo. Ya kenapa namanya bengkel kemarin sempat karena bengkel itu kan tukang reparasi, Reparasi. ya. Nah, kita kan reparasi tari tapi tari yang khusus humor. Jadi terus terang banget tari Nini Towo itu khasnya itu Komedi. komedi. Jadi memang tadi Mbak Uni sudah menjelaskan bahwa sebenarnya untuk menjadi penari komedi nggak gampang ya. Saya tadi kan mengatakan bahwa kita itu tersingkirkan karena memang itu waktu itu merasa bahwa bukan tersingkirkan tapi kan kita nggak pernah dirohke ya. Karena kan yang dilihat pasti penari yang cantik, yang cakep. Sementara sering saya mendengar kata-kata apa? Tari komedi ini rusak tari. Ngunjuk dulu yang Maaf ya. Nggih, monggo. Saya tak melu ngunjuk. Ya, jadi pernah kan waktu itu dikatakan tari komedi rusak tari. Lalu kita itu merasa apa istilahnya ya bukan rendah hati tapi kita merasa wah Prihatin. merumangsani karena kita sok diminoritaskan jadi kita pokoknya kita ngopeni sing elek-elek. Makanya saya ngajak Mbak Uni apa itu kan kita ngopeni yang penampilannya tidak cantik yang selalu menjadi primadona tapi yang pas-pasan atau mungkin malah kurang dari pas. Betul, Mas. Dan itu justru ngerjekani. Betul. Itu jadi berkah. Betul. Oleh karena itu wajah saya jadi Nini Towo, sejak dulu udah di WW, raseksi dan sebagainya. Itu alhamdulillah puji Tuhan bawa berkah. Saya nggak harus operasi plastik ya, atau sudah nyediain yang biar plastik banyak, tas kresek banyak. Tidak jadi operasi karena saya bersyukur dengan berkah wajah seperti ini. Dan pertemuan saya dengan Mas Didi ini benar-benar anugerah. Karena waktu itu memang saya sempat minder. Aduh keliru ini saya masuk ke tari ini keliru. Karena waktu itu memang image penari itu ada yang berambut panjang, cantik, langsing, kuning, tinggi gitu ya. Itu semuanya nggak ada dalam diri saya sehingga segitu aduh keliru ini saya masuk ke sini. Tapi ternyata saya punya ruang tersendiri, unik, khas dan langka dan bersyukur sekali Tuhan izinkan saya masih bertahan berkarya sampai hari ini. Terima kasih Mas Didi Nini Towo. Ya, jadi kita itu sebenarnya berawal dari orang-orang yang bisa dikatakan kurang diperhatikan. Seperti Mbak Tuti tadi kan cerita sendiri karena kalau yang cantik-cantik sudah banyak ruangnya ya. Saya sendiri juga kan nggak punya ruang kan ya. Melanang kok juga Gawe ruang dewe opo. Gawe ruang dewe ya. Mbak Uni waktu itu aku lihat juga kita kok srek ya diajak edan itu bisa ya udah akhirnya. Ya kena waras malah apa? Justru Dededan terus. iya justru memang benar-benar berkah. Jadi sampai saat ini kita yang dulu sering di minoritas dan dinyinyirkan itu kita bisa berkarya banyak. Justru masih awet sampai sekarang. Karena kan memang kalau kita melihat orang cantik itu nek tua ya elek. Ini nak wong elek ya tua tetap elek. Saja menjelaskan opo. Jadi nggak usah bingung. Tua ya tuh ngelak. Ya, tapi ini ada pengalaman menurut saya penting untuk anak muda ya. Jadi ilmunya untuk tari yang gecul atau tarian lucu itu bukan berarti dia excuse dari tidak bisa menari kemudian joget sing menetot tapi nggak paham. Itu bukan seperti itu sesungguhnya. Jadi komikal atau tari humor atau joget gecul itu para penarinya justru harus mengalami fase yang benar dulu, iso joget apik kemudian barulah bisa memainkan memutar balikkan itu menjadi sebuah kelucuan. Jadi ilmunya tuh seperti itu.
Jadi saya sangat bersyukur, tetapi saya juga dipilih juga tari serimpi, tari bedoyo dan sebagainya. Saat bejo-bejo itu saya juga dapat juga Romo Sas juga ndawi bedoyo, ndawi serimpi ya. Tetapi itu sesungguhnya saat saya bejo. Tapi intinya ketika ideal itu memang para penari serimpi bedoyo itu memang yang karakter yang sudah saya sebutkan tadi, cantik biasanya, langsing, putih gitu ya. Lembut seperti itu. Tetapi intinya saya tetap bersyukur anugerah Allah, talenta tari ini kita tekuni dengan serius, dan kita ketika diberi peran ya Mas Didi ya, apapun itu, entah itu jadi monyet, entah jadi buto atau jadi macan gitu ya, kita tekuni sungguh-sungguh, tubuh kita ikhlas dipinjam oleh tokoh itu ya, kita manjing ajur-ajur di situ, tidak ingin menunjukkan ini uni menari enggak, justru malah hilang lebur menjadi tokoh itu. Keikhlasan itu harus dilakukan oleh anak-anak muda. Enggak mau jelek ya, padahal perannya mungkin sedang jelek gitu ya. Itu bisa dipelajari dengan ilmu ikhlas, bahwa kita ikhlas, tubuh kita dipinjam oleh peran itu. Seperti itu. Jadi saya menambahkan Sobat Budaya, perjalanan yang dididik menekuni dunia komedi itu suatu saat yang benar-benar terbuka setelah perjalanan ke luar negeri. Ternyata di luar negeri, entah yang di Jepang, di India, di mana, tari komedi itu pasti ada bagian komedi, atau drama tari pasti ada komedinya. Dan mereka biasanya yang menjadi tokoh komedi itu memang harus melewati yang klasik dulu. Teknik tarinya sudah sempurna dikatakan begitu ya. Bahkan waktu saya menonton satu pertunjukan grup dari Kanada yang sangat dikenal, Trocadero Ballet ya, saya lihat itu live di Jepang. Saya itu seperti terbuka mata saya. Ternyata trik-trik yang sering kita lakukan di bengkel Nini Towo itu, seperti kesandung, kecelakaan itu sama dilakukan di dalam Trocadero Ballet. Dan mereka adalah penari yang handal, karena dia penari balet yang kalau berdiri pasti sudah ke ibu jari itu. Kalau tekniknya nggak tinggal nggak mungkin. Nah ternyata dari perjalanan ini untuk komedi itu memang nggak gampang, karena bagaimana membuat manusia atau penonton tertawa itu kan tidak mudah, apalagi dengan gerakan yang tepat, timingnya tepat, kapan dia harus jatuh, kapan berdiri, itu memerlukan teknik yang tinggi sebenarnya. Nah itu yang kadang-kadang mungkin belum difahami, belum disadari. Benar ya. Itu tadi yang kalau dia nggak punya teknik yang tinggi, kemudian dia membuat tari humor, ya jadinya konyol, karena itu kayak excuse bahwa dia sebenarnya tidak tahu yang benar, kemudian mencari yang dalam tanda petik kacau, nggak jadi lucu ya. Seperti itu ya. Jadi ya semua itu memang proses ya, dengan berjalannya waktu, kemudian karena semakin banyak belajar kita kan ilmunya semakin bertambah, jadi wawasan semakin terbuka. Seperti Mbak Tuti, Mbak Uni, saya itu tari klasiknya ya mateng, mulai dari kalau tari gaya Solo dari Rantoyo sampai Bedoyo, beliau ini sama, yang juga belajar itu. Nah, setelah itu menguasai, mau dibuat bagaimanapun gampang, karena kita sudah punya idiom seperti library kan di dalam memori kita kan. Nah, tapi memang yang paling susah adalah rasa yang komedian. Jadi taste of comedy itu kalau nggak punya ya ngoyoworo ya. Harus tega, nggak boleh malu. Melakukan gerakan itu harus, istilah Jawanya harus tega, nggak boleh malu, dan kudu tekan. Ya itu tadi, tekan, ikhlas itu tadi ya. Karena sulit untuk menari humor itu sulit. Kecil, sulit. Besar sugeng. Nah, pernah waktu itu saya ingat Mas Mariono kalau nggak salah, Mariono membuat lomba tari humor. Ya. Nah itu FKY itu. Nah itu di situ baru terbukti bahwa sebenarnya buat tari komedi itu tidak mudah. Gampang. Karena kemudian misalnya contohnya seorang penari klasik yang cantik, yang memang piawai atau benar-benar dia penari klasik yang hebat, begitu dia mau menarikan tari komedi seperti terpaksa, seperti dipaksakan. Ya nggak ikhlas itu tadi. Orang tekan. Nggak ikhlas tadi itu istilahnya nggak ikhlas. Istilahnya mau Jawa nyampe. Orang-orang seniman tradisi kan bilangnya, wah kita tekan. Gitu kan. Jadi nggak bisa, jadi malah kasihan, karena terus lucu aja nggak jadi, karena dipaksakan.
Ya. porsinya nggak pas. Benar. Biasanya kan penari itu senengnya yang wajahnya dipercantik, Iya. cantik. Jarang penari yang Mau ingin diorek-orek. kayaknya diorek-orek. Nah itu juga. Nah itu baru kita ini Bagel Nitau ini memutuskan tari boneka yang mewek-mewek ya. Oh iya, tadi saya lihat Mbak Tuti bawa apa pakaiannya tuh katanya mau di Oh aturkan, Mas. iya, lupa toh. Mungkin membuka sejarah Ini Mas busana Didi. masa lalu. Kemarin kan buka-buka gudang. Nah, kok nemu ini Koleksi busana. koleksi busana. Mungkin nanti bisa Busana masa lalu. untuk apa? Untuk dimasukkan ke Melengkapi Koleksi koleksi ya. busana. rumah koleksi Mas Didi. Oh. Ini loh. Ini dulu untuk tari Doremi namanya Oh, Doremi. Jadi gambarkan Oh iya. apa bu guru, Guru jadi saya sama jadi murid. bu guru, Mas Didi dan Mas Bambang jadi murid. Oh, Nah, jadi polkadot ya. karena murid jadi pakai celana monyet. Oh iya. Ini celananya itu monyetnya. Tapi bukan ada yang Monggo, ini monggo. Mbak. Nah Ini Mas dulu ya cukup ya dipakai Mas Didi ya. Cukup kita masih kelempeng ya. ini jadi Sekarang kayaknya masih umurnya cukup udah deh. 74 ya 74 jadi ini sudah berumur berapa Kenapa tahun? jumlahnya cuma 2? Iya. Kan cuma saya sama Mas Oh, Bambang. bonek. Oh, Mas Bambang. Oh iya. Jadi- Oh iya. Kita ada fotonya di Jakarta Mas waktu dengan Benyamin, waktu dengan Oh, siapa jenis iya. ya. Boneka itu pakai Bener ini. tari boneka bener di Jakarta. Iya kalau Ya. ini jadi terus sok dinggo tari boneka. Ya. Fungsinya itu. Doremi ya. Nah, bener-bener. tari Doremi kalau Sobat Braya mau tahu yang lagu Doremi. Do a dear, a female dear, dong re, a drop of the sun. Itu dibuat tarian. Jadi kita memang terinspirasi dari Sound of the Music. Oh, Iya. Film Sound of the Sound of the Music. Music Sound di mana Ini polkadot guru lucu. dan murid-murid ya. Terus jadi kita memang membuat tarian itu yang kekinian pada waktu itu ya Mas Didi ya. Yang Mengikuti populer. ya, mengikuti yang populer apa Dangdut, itu ya. dangdut. Iya. Kita punya tarian kuda kulari itu ya Mas Didi. Udah pula dikejar. Ini by the way ini pabriknya wis tutup ya kita ya. Pabrik tekstil. Sudah Tapi produksi. sehat loh ya ini ya. Masih ada penelitinya. Peneliti yang bersejarah itu. Oh, peneliti zaman sekarang kalau dipakai meletot-meletot. Nah loh. ini Iya. masih ada ini. Yang kuno. Wah ini kenang-kenangan Bersyukur luar ya. biasa. Heeh. Nanti akan Diserahkan menjadi supaya salah di- satu Tolong Mas koleksi. Pelihara, Didi, bergabung dengan yang untuk lain. Kenang-kenangan untuk Iya. koleksi Mas Didi bahwa kita Mas Didi meskipun sekarang pakaiannya glamor, tapi sejarah. pernah memakai Ini celana sejarah. monyet. Penjahitnya apakah masih hidup? Dulu kita kalau pakai pakaian seadanya ya. Kita tuh modelnya kain lurik. Tuh. Iya. Jarit lurik, kebaya lurik. Bener-bener. Udah itu aja. Andalan kita. Andalannya. Terus make upnya pakai Viva ya. Sampai kostumnya kulu-kulu. Warnanya sudah beladus. Karena nggak punya modal. Menyenangkan. Tapi itu berkah benar, bersyukur ya. Bener-bener. Nah, sekarang kalau apa hal-hal yang unik selama ini dengan Nito banyak sekali ya. Wah, kalau cerita tentang Nini Dawa, 1001 malam. Ya. Mungkin salah Nggak ada satu ya. habisnya. Salah satunya ya Mas yang saya ingat unik itu ketika kita pentas di Purwokerto kalau nggak salah. Ya. Purwokerto itu tariannya kan tarian Ngundomono. Ya Iya. toh? Mas Didi, Mas Bambang dan saya. Kalau tidak salah seperti itu ya, tari Ngundomono waktu itu ya. Ya, oh keliru ya. Bener ya? Bener. Itu. Terus MC-nya itu salah tompo. Salah tompo Membaca itu ya. Iya, dia tidak tahu tari Ngundomono toh. Taunya mungkin grup Nitowo tuh ya narinya mesti Nitowo. Nah, dia menyampaikannya kan membaca dengan sangat keras dan sangat yakin toh. Iya. Ya. Didi sebagai Nini Towo. Gitu toh. Bambang sebagai Nini Towo. Dia bingung, kok Nini Towo lagi? Padahal kan suatu rangkaian nama toh. Lah setelah sampai Uni sebagai Ngundomono. Padahal harusnya tariannya Ngundomono ditarikan oleh Uni Nini Towo, Didi Nini Towo, Bambang Nini Towo. Kita mau nari mau keluar tuh kan ketawa dulu toh Mas mendengarkan. Dan bagaimana ekspresi dia bingung sendiri ketika menyampaikan itu. Didi sebagai Nini Towo, Bambang dia ragu sebagai Nini Towo. Wah keras lagi dia.
Uni sebagai Mundomono. Itu kenangan satu kenangan, mungkin banyak sekali. Satu yang Mbak Tuti pasti harus ingat. Hari Kunjung Bawo, musiknya kuda. Nah, itu lucu. Ini, Monggo, jadi monggo. di Magelang, Di Magelang. kita di Bon sama Mas almarhum pelawak Junaidi ya. betul. Nah itu mantan Tionghoa waktu itu. Jadi jam 6 itu mesti sudah pentas. Kalau mantan Tionghoa itu kan jam 6 ya undangannya. Begitu datang itu saya sudah langsung ke operator. Mas ada kaset ada tape ada bilang gitu. Oh ya wes, kan kita mau narik Kunjung Bawo dan Nini Towo. Nah, jadi kita double. Sudah pas pentas terus sudah diumumkan inilah tarian Kunjung Bawo. Kaset tak serahkan ke operator. Mas ini kasetnya. Loh nggak ada tape. Loh tadi katanya ada. Oh ini soalnya live, jadi ada band waktu itu, jadi ada band. Duh, iya Dik. Wah, untung kita tuh punya tarian yang iringannya kudaku lari. Ya, lari kudaku, gitu toh. Ya, terus kita minta tolong ke bandnya itu, Mas, tolong dimainkan kudaku lari ya. Tarian kudaku lari. Jadi terus bandnya nyanyi Kudaku lari ya. Kudaku lari kita udah berlari tapi tariannya Kunjung Bawo. Kostumnya kostum Kunjung Bawo. Tamunya Tepuk tangan. Padahal ora cocok belas karo cocok-cocoknya karena kita orang cita-citanya narinya. ritmenya kan apa kita jadi lari Tuh gendang. Terus Kuda. kalau kalian lo kedang. jadi urutannya ya Kunjung Pokoknya itu Bawo. tetap kudu pentas ya, nggak boleh gagal waktu itu ya. Kirain Kunjung Bawo, urutannya udah keluar. Kacamata Syukur lumayan ada Iya. band live itu Iya. dan iso ngiringi lagu Kalau kuda tidak ada terus bagaimana? Nah, terus jadi Nini Towoknya nggak jadi pentas pada waktu itu Mas Surono ya, karena Mas Bambang pas nggak bisa, Nggak bisa. Mas Surono itu di dadaan di petok, wis dandan, sudah Masih dandan, damai. gagal pentas. Mas Nini Towok nggak jadi pentas, karena gamelan Nini Towok ya atau diringi musik. Apa. Ini baru salah dua ya. Salah dua dari. Masih banyak sekali yang lucu-lucu, tapi kan nggak mungkin kita ceritakan semua. Nanti kalau kepingin tahu ceritanya datang langsung ya dengan pelaku-pelakunya. Ya, ini mungkin yang penting karya-karya selama bersama Nitowo itu kan selain Nitowo kan kita buat banyak tari komedi ya, Ya, seperti misalnya ada boneka, terus tadi itu Doremi, Ya. terus apa lagi? Anu, Mundomono. Mundomono. Lolo Ande lumo. Lolo topil kau ayam baik karepmu terus Tetes. Pikiran keluargamu gitu. Iya, Kon ngopo? kon ngopo Pikulen tak gendonge. apane bebraya Yen noto bale soma. anak Omah omah ditoto ada tes sing becik. Aku wegah ninggal omah. Wong lanang sing cuplo bos mesti padang gerok ini. amatiran wis mestine Anulir budi carane budidaya lan makarya. yen ora aku tak nyambut gawe kancane pasrah jiwa nyang wong liyane anak omah lo pasrah borong kowe aku aku tobat aku tobat gimana ya kita ojo nekat ojo nekat aku tobat yo aku nyambut gawe ana
Itu tadi Keren. Domono. Iya. Ini juga kita rangsalnya dari lagu ya, lagunya Pak Iya. Dinarto Sabtu Jadi almarhum. terus terang kita harus berterima kasih ya Betul. Ada Kinarto banyak Sabtu yang gending- inspirasi audionya ya. audionya. Jadi Benar-benar. Iya. Dan kendangnya Pak D itu kan joget sudah kan. Iya, joget. kendangannya tuh dance banget. Iya. Berarti sayang kalau nggak dijogeti itu ya. Terus kemudian selain itu ada pangatak ya. Lalu Terus ngundo layangan. pangpung. Udah layangan, Undo panggung. layangan. Terus sabur kuning khusus sabur diciptakan kuning, waktu itu ya kan Mm. untuk ujian Mbak Tuti ya. Panggung juga. Panggung juga kan ya. Waktu mau apa ada negara kelas Solo. Iya, Iya. kelas Solo. Ya jadi sobat budaya, aduh kita kalau mengulik mengungkap lagi kenangan masa lalu, aduh mungkin 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam habis. nggak selesai Tapi kisahnya. menarik sekali karena ini perlu didokumentasikan supaya nanti untuk cerita anak putu ya bahwa ini kelihatannya guyon tapi penting sekali ya. Oke baiklah, sekarang yang penting adalah pesan-pesan pada generasi muda untuk ikut serta melestarikan budaya. Iya. Mbak Tuti dulu. Ya, yang jelas kita jangan lupa dengan akar budaya kita, dan tugas kita untuk membuat regenerasi untuk tongkat estafet supaya generasi seni tradisi tidak hilang dari Hilang. peredaran. Kalau Mbak Uni. Anak-anak yang tercinta, sahabat muda, muda berkarya, Sobat berbudaya, budaya. ya. Sobat budaya. Sobat budaya yang muda, berbudaya, berkarya dan bercahaya. Boleh, K-pop boleh ya. Tetapi list yang paling atas adalah bagaimana mencintai pusaka budaya, dan Anda semuanya inilah yang kemudian akan memelihara sebagai generasi muda, harus tetap memelihara karena budaya kita lu keren banget. Banyak sekali masyarakat dunia ini mencintai, jatuh cinta pada budaya Indonesia ya. Jadi harus disadari sungguh-sungguh bahwa kita itu memiliki, kita kaya seni budaya, sehingga harus dikuasai, harus dipahami, harus dikenal. Jangan sampai kita mabok budaya lain tetapi kita nggak paham budaya sendiri. Oke, semangat, tetap maju, muda, berbudaya, berkarya, bercahaya. Tetap semangat. Terima kasih yang Tuti, yang Uni, Yang yang Yud. yang Yang Yud, Yud, yang Yud, ya. yang Uni, ya. Yang Didi mau menambahkan juga, jadilah seniman yang rendah hati. Jangan sombong, jangan kemelinti kalau sudah berhasil ya. Nanti tidak akan jadi seperti kita-kita itu. Kemelinti itu apa yang? Kemelinti adalah KEML. Kemelinti itu anu ya, angkuh gitu ya, arogan gitu ya. Iya, jadi arogan. Bagus sih. Iya. Kalau kalian lihat kita-kita ini prestasinya sudah nggak bisa diukur, nggak bisa terhitung, tapi kita biasa bersahaja aja. Karena kesombongan itu nggak perlu menurut kita ya. Bisa belajar dari kita-kita ya. Jadi karena nanti kalau orang yang sering sombong, yang gampang sombong nanti akan jatuh juga. Jadi percayalah, jadilah seniman rendah hati, jangan sombong kemelinti, harus mau selalu belajar karena ilmu itu tidak ada batasannya. Dan ya. berbagi. Berbagi. Karena talenta dari Tuhan kita kembalikan lagi, Betul. berbagi kepada sesama. Semuanya harus dengan hati, dengan kasih. Ya. Harus selalu banyak menanam karma baik, itu kunci yang utama. Ya. Oke, sobat budaya Dan yang semuanya. jelas ikhlas. Nah, ikhlas itu juga jangan sampai lupa. Ya. Sekali lagi saya terima kasih ke yang Buyut, Ya. Ki Nini Towo, Aku tambah gelar satu lagi. Iya. Yang buyut. yang Ini Uni Bude. Nini Towo, oh Ini Bude. Ya, terima kasih sahabat muda. Ya, atas waktunya yang udah menyempatkan pada hari ini, hari Jumat ya. Nggih. Ya. Cuma berkah. Betul, cuma berkah tadi kedatangan Ega Cuma Robot dan berkah. sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bermanfaat bagi kita Amin, semuanya. amin, amin. Kita bisa saling berbagi, bisa saling belajar ya. Sekali lagi yang DNT juga terima kasih kepada semua sobat budaya yang sudah selalu subscribe, sharing, kemudian komen ya, bunyikan lonceng teng 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 dan sebagainya ke channel yang DNT ya. Jangan lupa selalu mengikuti channel yang Didi Nini Towo. Tapi nggak pakai yang depannya, hanya Didi Nini Towo di YouTube ya. Nanti bisa bisa menyaksikan macam-macam. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak bertemu dengan seniman-seniman langka sehingga kita bisa memberikan banyak ilmu kepada generasi muda ya. Sekali lagi terima kasih juga oleh para sponsor dari Alnek, dari Mebel Kangen,
dari Steak Hore. Mudah-mudahan kita akan selalu maju ke depan, sukses dengan budaya sendiri.